Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, kami dari SGDA 5 akan mempresentasikan student project yang telah berhasil kami susun yang berjudul Terminologi, Struktur, dan Penyakit Sistem Saraf. Izinkan saya, Vanessa Sharon Roto Tagal, dengan 3 digit NIM terakhir 113, menjadi moderator pada presentasi hari ini. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota SGDA 5 yang sudah berkontribusi dalam penyusunan student project kali ini. Yang pertama ada Gede Bramantia Prinata Putra, Muhammad Naufal Riza Andre Nugroho, Leonard Nathaniel Saputra, Sharon Putra Ratnawati, Vanessa Sharon Roto Tagaul, Kanon Prasetya Kurniawan, Imelda Febian Abigail, Hanida Ari Mawarti, Ida Bagus Riode Marinata, Tirza Karisa, Amanda Supriyatna Putri, Amanda Silva Yulianto, dan Teresia Mengunduri Januarta. Kita akan mulai dari bab 1, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang. Kita semua pasti pernah jatuh sakit dan berobat ke dokter, di mana terdapat resep obat dan diagnosis yang berkaitan dengan penyakit yang diderita. Untuk orang yang tidak pernah belajar ilmu kedokteran, pastinya tidak akan mengerti arti resep obat dan diagnosis tersebut. Untuk mengetahui dan menangani masalah kesehatan pada pasien, seluruh dokter dan tenaga medis menggunakan bahasa profesional medis saat membahas hal-hal yang berkaitan dengan diagnosis tentang pasiennya. Terminologi medis adalah bahasa profesi yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara petugas kesehatan. Oleh karena itu, terminologi harus bisa dipahami dan dimengerti langsung oleh setiap profesi kesehatan yang terlibat langsung agar komunikasi lisan maupun tulisan dapat berjalan baik dan lancar. Baik, selanjutnya. Tubuh manusia terdiri dari suatu sistem yang cara kerjanya menyesuaikan dengan perubahan rangsang dari lingkungannya. Kemampuan dan pengendalian organ dalam tubuh telah terkoordinasi dalam suatu sistem. Sistem saraf dan sistem endokrin bertugas mengendalikan berbagai macam fungsi tubuh. Sistem saraf merupakan kombinasi sinyal listrik dan kimiawi yang membuat sel-sel saraf dapat berkomunikasi satu sama lain. Neuron adalah jutaan sel saraf yang terdapat pada sistem saraf. Bagian-bagian utama setiap satu neuron adalah badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel saraf terdapat nukleus dan sitoplasma dan merupakan bagian yang paling besar. Lalu dendrit yang menerima impuls yang berasal dari ujung akson neuron lain. Akson atau bisa juga disebut neurit yang menghantarkan impuls. Sistem yang ada pada tubuh tentunya tidak terlepas dari gangguannya. Gangguan tersebut dapat terjadi pada siapa saja tanpa melihat latar belakangnya. Penyakit saraf merupakan gangguan yang terjadi pada sistem saraf seperti gangguan pada otak, tulang belakang, atau saraf yang menghubungkan organ tubuh dengan sistem saraf pusat. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari terminologi kedokteran? Yang kedua, bagaimana fungsi, struktur, serta jenis gangguan dari sistem saraf? Yang ketiga, bagaimana komponen terminologi kedokteran yang digunakan dalam sistem saraf? Yang keempat, bagaimana pemanfaatan terminologi kedokteran terhadap ketepatan diagnosis pada pasien dengan gangguan sistem saraf? Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama, mengetahui istilah-istilah dalam terminologi kedokteran. Yang kedua, mengetahui fungsi, struktur, serta jenis gangguan pada sistem saraf. Yang ketiga, mengetahui istilah terminologi pada sistem saraf. Dan yang keempat, menjadi panduan dalam berkomunikasi mengenai ilmu kedokteran. Adapun tujuan khususnya, yaitu memahami lebih baik mengenai terminologi kedokteran pada sistem saraf dan gangguannya. Manfaatnya, yang pertama, mempermudah pembelajaran ilmu kedokteran. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi mengenai ilmu medis sehingga tidak terjadi kesalahan. Dan yang ketiga, mampu menghubungkan terminologi dengan sistem saraf serta gangguannya. Baik, saya akan memaparkan materi tentang terminologi medis, di mana terminologi medis itu sendiri adalah istilah-istilah yang digunakan oleh tenaga medis untuk berkomunikasi antar satu sama lain, yang berfungsi sebagai bahasa universal yang menghubungkan seluruh tenaga medis dengan asal ras, negara, dan bahasa yang berbeda. Berikut
terdapat komponen terminologi medis, di mana terdapat 3 bagian utama, yaitu root, prefix, dan suffix. Di mana root merupakan dasar atau inti kata dalam suatu terminologi medis yang nantinya akan diawali oleh prefix ataupun diakhiri oleh suffix. Yang contohnya itu seperti cephalo yang berarti kepala. Dan berikutnya terdapat prefix yang merupakan kata yang mengawali terminologi medis yang terkategorikan berdasarkan fungsi-fungsinya, yaitu seperti menambahkan informasi arah atau posisi, negatif atau kontradiksi, dan juga numerik ataupun jumlah. Dan berikut adalah contoh-contoh dari prefix. Dan untuk suffix akan dilanjutkan oleh rekan saya. Suffix adalah kata yang mengakhiri suatu terminologi medis. Suffix berkaitan dengan root, di mana suffix akan menjelaskan tambahan informasi mengenai root, seperti diagnostik, kondisi patologis, dan prosedur pengobatan atau operasi. Contoh suffix kondisi patologis, yaitu algia yang berarti rasa sakit, itis yang berarti inflamasi, oma yang berarti tumor. Contoh suffix prosedur diagnosis, ada gram yang berarti merekam atau mencatat, graf yang berarti alat untuk diagnosis, grafi yang berarti proses merekam. Contoh sufiks prosedur operasi, ada tomi yang berarti proses pemotongan, rafi yang berarti penjahitan, plasti yang berarti perbaikan. Contoh sufiks adjektif, genik yang berarti menghasilkan, ole yang berarti kecil, oid yang berarti menyerupai. Dan terakhir contoh sufiks umum, ada site yang berarti sel, logi yang berarti bidang ilmu pengetahuan, dan gnosis yang berarti pengetahuan. Peraturan menggabungkan vokal. Pertama, bila root dihubungkan dengan sufiks yang berawalan dengan huruf vokal, maka huruf O akan luruh. Contohnya, root arter O digabung dengan sufiks itis. Dikarenakan itis berawalan dengan huruf vokal, yaitu I, maka O luruh kata terbentuk menjadi artritis, bukan arthritis. Kedua, bila root dihubungkan dengan sufiks yang berawalan dengan huruf konsonan, maka huruf O tetap. Contohnya, root arter O digabungkan dengan sufiks plasti. Dikarenakan plasti berawalan dengan huruf konsonan yaitu P, maka O tetap dan kata terbentuk menjadi arthroplasti bukan arthroplasti. Ketiga, bila pada suatu terminologi terdapat lebih dari satu root, maka huruf O akan tetap untuk terminologi yang katanya dihubungkan dengan terminologi lain. Akan tetapi, kata yang dihubungkan dengan sufiks berawalan vokal, maka huruf O tetap luruh. Contohnya, root gastro. Dengan root berikutnya enter. Dan sufiks kopi akan membentuk gastroenteroskopi. Dan di sini adalah peraturan terminologi medis majemuk. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem saraf. Jadi sistem saraf adalah media komunikasi antara sel dan organ tubuh yang dapat mempengaruhi kinerja hormon dan aktivitas tubuh. Sistem ini bekerja dengan menerima rangsangan dari luar maupun dalam tubuh, yang terdiri dari neuron yang berfungsi meneruskan impuls atau sinyal. Badan sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi dan menghantarkan impuls. Yang kedua adalah dendrit yang berperan sebagai penerima impuls. Yang ketiga adalah akson yang berperan sebagai penerus impuls dari badan sel ke kelenjar dan serabut otot. Di sekitar neuron terdapat neuroglia atau sel glia atau sel penyokong untuk mendukung aktivitas sel saraf, nutrisi saraf, dan proses pertahanan di susunan saraf pusat. Jenis sel glia sendiri terbagi menjadi 4 macam di sistem saraf pusat, yaitu astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel epidema. Astrosit sendiri berfungsi untuk menyatukan neuron, oligodendrosit membentuk sel hubung mielin insulatif, mikroglia berperan dalam proses fagositik, dan sel epidemal melalui dinding ventrikel otak, umumnya berbentuk seperti epitel kuboid. Tubuh manusia dapat menerima dan memberikan reaksi pada rangsangan atau impuls tidak lepas dari peran reseptor dan efektor. Reseptor sendiri berfungsi untuk menerima rangsangan yang diterima atau impuls, sedangkan efektor adalah memberikan reaksi dari rangsangan atau impuls yang diterima dari reseptor tersebut. Sistem saraf sendiri dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah sistem saraf pusat.
Sistem syaraf pusat berperan dalam proses analisis informasi untuk mengendalikan berbagai sistem organ. Sistem syaraf pusat terdiri dari dua bagian, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Selanjutnya adalah bagian-bagian otak. Otak terdiri dari cerebrum atau otak besar dan juga cerebellum atau otak kecil. Bagian dari cerebrum adalah hemisfer cerebrum kiri dan juga hemisfer cerebrum kanan. Setiap bagian hemisfer terdiri dari substansia grisea di luar, korteks cerebrum, dan juga substansia alba. Untuk korteks sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah lobus occipital, berfungsi untuk pemrosesan penglihatan. Yang kedua adalah lobus temporal, berperan untuk proses auditorik. Yang ketiga adalah lobus parietal, yang berperan dalam pemrosesan sensorik. Dan yang keempat ada lobus frontalis, yang berperan penting dalam memberikan manusia kemampuan motorik atau bergerak. Untuk cerebellum atau otak kecil terdiri dari substansi putih dan juga substansi kelabu. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang terdiri dari substansi putih yang umumnya terdiri dari akson dan juga substansi kelabu yang terdiri dari tanduk dorsal, ventral, dan lateral. Otot rangka terhubung dengan tanduk dorsal dan ventral, sedangkan otot jantung dan otot polos terhubung dengan tanduk lateral. Yang selanjutnya adalah sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah syaraf aferen dan yang kedua adalah syaraf eferen. Untuk syaraf aferen atau syaraf sensorik berperan untuk mengantarkan informasi dari reseptor dan terlibat dalam penerimaan stimulus sensorik dari lingkungan dan dari dalam tubuh. Yang kedua adalah syaraf eferen. Syaraf eferen atau syaraf motorik terdiri atas syaraf motorik somatik dan juga syaraf motorik autonom. Saraf motorik somatik berada di bawah kontrol volunteer. Contohnya, berfungsi untuk mengantarkan impuls dari pusat ke otot rangka. Sedangkan, saraf motorik autonom berfungsi untuk mengendalikan organ visceral seperti mengatur volume curah jantung, mengatur aliran darah, dan menjalankan pengaturan fungsi pencernaan. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai terminologi terutama pada sistem saraf. Tidak hanya pada bagian tubuh lain, sistem saraf juga menggunakan terminologi untuk melakukan yang namanya klasifikasi. Pada sistem saraf atau yang kita sebut sebagai sistem nervosum, secara struktural dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat atau sistem nervosum centrale dengan sentral yang berarti pusat atau tengah, dan juga sistem saraf tepi atau sistem nervosum perifericum dengan perifer yang berarti tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari encephalon dan medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi merupakan semua struktur saraf di luar sistem saraf pusat yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan tubuh. Dengan adanya terminologi, bagian-bagian pada sistem saraf dapat lebih mudah diklasifikasi. Baik, selanjutnya adalah terminologi yang sering dipakai. Yang pertama ada cerebello, yang artinya cerebellum atau otak kecil. Yang kedua ada cerebro, yang artinya cerebrum atau otak besar. Yang ketiga ada cephalo, yang artinya kepala. Yang keempat ada encephalo yang artinya otak. Berikutnya ada medulo yang berarti medula oblongata. Ada juga mielo yang artinya susup tulang belakang. Ada juga neuro yang artinya saraf. Dan yang terakhir ada spino yang artinya tulang belakang. Baik, selanjutnya penggunaan terminologi pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana pada SSP, terutama bagian otak, terdapat prefiks yang digunakan, di antara tel yang artinya ujung, di yang artinya dua, mes yang artinya tengah, dan lainnya yang kita bisa lihat pada slide. Dan dengan demikian muncul pula istilah seperti telensepalon, diencephalon, mesencephalon, dan lainnya yang kita bisa lihat pada slide. Dengan adanya penamaan prefiks, menunjukkan lokasi ataupun sifat dari bagian otak. Selain otak, terminologi juga digunakan pada saraf di sumsum bagian belakang. Sebagai contoh, nervi spinalis, nervi lumbalis, nervi sacralis, dan lainnya yang kita bisa lihat pada slide. Selain SSP, terminologi juga digunakan pada saraf tepi, yang meliputi saraf kranial dan juga saraf spinal. Di mana saraf kranial merupakan 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak. Contohnya adalah optik yang artinya mata, facialis yang artinya wajah, dan lainnya yang kita bisa lihat pada slide. Selanjutnya adalah saraf spinalis merupakan 31 pasang saraf yang mencuat dari sumsum tulang belakang. Contohnya adalah cervical yang artinya cervix, lumbal yang artinya pinggang, dan yang lainnya yang kita bisa lihat pada slide. Selanjutnya contoh penggunaan terminologi pada SSP dan juga SST, di mana ada kata meningitis, di mana mening artinya membran, dan tis artinya peradangan. Jadi meningitis adalah radang pada suatu otak.
Selanjutnya ada sepalgia, di mana sepal yang artinya kepala, dan algia yang artinya rasa sakit. Jadi sepalgia adalah rasa sakit kepala. Selanjutnya, yang kita bisa lihat pada slide. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai terminologi penyakit sistem saraf, yaitu neurocysticercosis. Dari kata neuro dan cysticercosis yang berarti infeksi jaringan saraf pusat yang disebabkan oleh telur cacing tenia dari daging yang belum matang. Hal-hal yang menandai adanya infeksi ini adalah rasa kesadaran yang berkurang, seperti kebingungan, keseimbangan tubuh yang tidak bisa dijaga, dan timbulnya cairan pada bagian otak. Yang kemudian adalah toxoplasmosis. Dari kata toxoplasma dengan imbuhan osis, merupakan infeksi oleh Toxoplasma gondii. Toxoplasma berdasarkan namanya berbentuk bulan sabit. Infeksi terjadi akibat mengonsumsi daging domba ataupun babi yang telah terkontaminasi bakteri Toxoplasma gondii dari rodent. Beberapa simptomnya adalah rasa nyeri pada otot, demam, dan rasa pusing. Kemudian ada trypanosomiasis, yaitu kata trypanosoma yang diberi imbuhan is, yang berarti infeksi saraf yang disebabkan protozoa parasitik. Trypanosomiasis terbagi menjadi dua jenis, yaitu dari Amerika yang disebabkan serangga triatomide, dan Afrika yang oleh lalat tsetse. Kedua simptom berakhir dengan kematian jika tidak diobati. Selain itu, dampak yang lain adalah terjadinya koma, gagal jantung, kesehatan mental memburuk, dan lain-lain. Yang terakhir adalah schistosomiasis. Merupakan kata yang dibentuk dari schistosoma dengan imbuhan is, yang berarti pembentukan infeksi oleh cacing parasit yang kerap hidup dalam air, yaitu schistosoma. Schistosoma terdiri dari beberapa jenis, yaitu Hematobium, Japonicum, Menconi, Mansoni, sama Intercalatum. Infeksi terjadi saat seseorang terpenetrasi oleh parasit tersebut saat sedang kontak dengan air. Saat schistosoma jantan dan betina menghasilkan sel telur yang masuk ke dalam pembuluh darah, sel telur akan tumbuh dan berkembang. Simptom yang dirasakan adalah rasa sakit pada abdomen dan punggung, sakit kepala, dan pelemahan jaringan otot. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini diambil berdasarkan rumusan masalah yang ada pada subbab 1.2. Rumusan masalah pertama yaitu apa definisi dari terminologi medis. Terminologi medis adalah istilah-istilah medis yang digunakan tenaga medis untuk berkomunikasi terhadap satu sama lain. Rumusan masalah yang kedua, apa ada fungsi, struktur, dan jenis gangguan pada sistem saraf. Fungsi sistem saraf adalah sebagai media komunikasi antara sel dan organ tubuh. Strukturnya terdiri dari nukleus, badan sel, dendrit, akson, sebuah mielin, sel cuan, dan nudus radial. Untuk gangguan saraf yang ada yaitu neurocysticercosis, toxoplasmosis, trypanosomiasis, trypanosomiasis afrika, dan schistosomiasis. Rumusan masalah yang ketiga itu bagaimana komponen terminologi medis yang digunakan sistem saraf. Terminologi medis sistem saraf terdapat 4 komponen, yaitu prefiks sebagai awalan, sufiks sebagai akhiran, root sebagai kata dasar, dan combining vowel. Dan terminologi medis sistem saraf juga dibagi menjadi dua berdasarkan strukturalnya. Yang pertama sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf tepi. Lalu rumusan masalah keempat yaitu bagaimana pemanfaatan teknologi medis terhadap ketepatan diagnosis pada pasien dengan gangguan sistem saraf. Terminologi medis dapat meningkatkan efisiensi dari banyak sisi dan meningkatkan ketepatan dalam diagnosis pasien dengan gangguan sistem saraf. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian saraf. Oke, untuk yang terakhir, terminologi sistem saraf. Seperti yang kita tahu, terminologi ini merupakan hal yang umum dipelajari di pendidikan kedokteran, begitu pula dengan terminologi sistem saraf. Akan tetapi, terminologi sistem saraf ini merupakan salah satu hal yang rumit dan cukup kompleks untuk dipelajari, sehingga diperlukan peningkatan dalam pemahamannya. Oleh karena itu, di dalam tulisan ini, kami sebagai penulis berharap akan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang membaca. Selain itu, kami menyarankan kepada khalayak untuk lebih mempelajari tentang terminologi sistem saraf ini melalui berbagai literatur yang mendukung agar nantinya dapat menjadi dasar dalam pendidikan kedokteran. Demikian presentasi dari student project yang telah kami susun, SGDA 5. Kiranya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.